Terkait isu rambut putih Pak, gimana Pak? Ya rambut putih ya itu kan kita udah tahu preferensi ke figur siapa ya, itu kan terserah rakyat. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Karena pertama kali untuk tampil, untuk bukan mengarahkan, tapi kami membaca dulu apa yang tertera di depan ini, yaitu musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat. Terus untuk saya baca satu persatu, yaitu pertama mencari pemimpin rakyat. Saya melihat di sini sepertinya ada nuansa politisnya, ada juga kinerja, kemudian sifatnya ada yang bottom up dan ada yang top down seperti itu. Contoh yang pilihan Jokowi adalah yang itu kan sifatnya kan apakah dia top down atau bottom up, kan dia harus berkolaborasi dengan pendapat dari bawah dan dari atas. Saya ulangi lagi, pilihan Jokowi adalah pilihan kita. Pilihan kita juga itu adalah pilihan Jokowi, kan seperti itu. Kemudian ada juga yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya merasa apa aspirasi-aspirasi daripada masyarakat Gorontalo telah disampaikan oleh beliau tentang ekonomi, masalah hukum, pembangunan, itu sepertinya cocok ya Pak, cocok ya. Masuk sudah itu kemungkinan sudah menjadi aspirasi dari masyarakat Pak. Alhamdulillah sudah diwakili. Terus yang lainnya itu dari kami misalkan kepada pendapat dari Bapak bahwa apa yang akan diaspirasikan nanti oleh masyarakat Gorontalo yaitu semuanya, bidang politik, bidang hukum, kemudian menyangkut masalah pendidikan. Saya rasa itu harus ditampilkan oleh masyarakat Gorontalo. Kalau yang mencari politik lain itu kan sifatnya politis. Yang terakhir yang saya sampaikan Pak, bahwa apa yang akan diaspirasikan oleh masyarakat Gorontalo tentang pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan ke depan nanti, itu kan berarti akan masuk dalam agenda selama Bapak Presiden masih presiden, kira-kira begitu. Atau nanti kalau nanti akan terpilih presiden yang berikut, kan nanti akan ada visi-visi dari presiden yang baru. Itu yang kami pertanyakan kepada Bapak, apakah ini akan hanya masuk sampai kepada sisa pemerintahan dari Pak Jokowi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya silakan ya. 3 menit ya Pak ya, biar kalian nanti rakyat bisa bicara semuanya. Sabar ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ada salam Pak Prof, Ibu Moderator, para senior saya. Saya Lahmudin Hambali, Ketua Projek Kabupaten Walemo. Dan kami seluruh pengurus datang, bahkan rakyat Walemo ada datang di tempat ini. Pertama, Pak Jokowi ini sudah 8 tahun menjabat sebagai presiden. Tapi kami rakyat Gorontalo belum pernah mengatakan ucapan terima kasih langsung kepada beliau. Oleh karena itu lewat kesempatan ini mungkin lewat DPP kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan jumlah pemilih hanya ada 1 juta sedikit lebih, itu mempunyai menteri 3 orang dari Gorontalo. Zainuddin Amali, Pak Soeharto Monoarfa dan Pak Sandiaga Uno. Semuanya mereka orang Gorontalo yang seharusnya ini bagian dari menteri-menteri yang penduduknya yang cukup banyak. Tapi itulah Pak Jokowi, saya kira, dan itulah kerendahan hatinya Pak Jokowi untuk Gorontalo. Melihat, kami juga ingin menginformasikan Pak Prof, tahun depan sebagaimana menjadi pantiknya Pak Prof tadi, dan dimantiknya tadi, itu menjadi bagian yang diperjuangkan oleh rakyat Walemo lewat Pak Prof, oleh Pak Jokowi, dan akhirnya pada tahun 2023 nanti kita mendapatkan anggaran 51 miliar hanya untuk pelabuhan yang ada di Kabupaten.
mungkin ada Pak Pro, Pak Gubernur, juga ada Pak Projo yang ada di Bualemo, sehingga dana itu datang Pak. Lewat perjuangan teman-teman yang masih bersama-sama dengan Projo, dengan Pak Jokowi. Yang kedua, kriteria penilaian pemimpin, ya jujur saja kami di Gorontalo ini Pak, dulu ada Pak Sandiaga Uno yang jadi saingannya Pak Jokowi. Berat perjuangan waktu itu oleh teman-teman bagaimana memenangkan pada saat itu. Namun dengan keikhlasan Gorontalo tidak melihat Pak Sandiaga Uno-nya. Pada akhirnya juga Pak Jokowi yang menang di Gorontalo di periode kedua pada saat itu. Tepuk tangan lagi. Artinya apa? Kita harus jujur mengatakan Pak Jokowi ini menjadi benar-benar berada di hatinya rakyat. Sekarang apa yang menjadi titik hari ini? Titik hari ini itu kalau saya membaca mencari pemimpin rakyat. Kalau apakah dulu bukan menjadi calon mencari pemimpin rakyat, ya sama. Tapi bedanya Pak Jokowi yang sekarang memimpin 8 tahun itu tidak pernah berhenti untuk menemui rakyatnya dikala rakyat susah, senang, apalagi yang mendapatkan musibah. Siapa yang dekat dengan seperti Pak Jokowi setelah 10 tahun yang akan datang? Saya hanya ingin mengatakan jangan sampai ada pemimpin yang mencoba ingin mempopularisasi, ada seakan-akan memperdebatkan dan mengadu dombakan rakyat itu sendiri. Dan itu mulai terlihat sekarang. Para calon-calon pemimpin kita, ada yang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang mencoba untuk mengorganisir secara identitas juga perlu sekarang kita hilangkan. Di Gorontalo kita tidak butuh itu sekarang. Kita butuhkan Gorontalo ini baru 22 tahun. Yang kita butuhkan itu bagaimana anggaran-anggaran yang ada di pusat itu lebih banyak ke Gorontalo supaya banyak penduduk yang banyak. Rakyatnya juga semakin banyak di sini, kesejahteraannya juga harus ada di sini. Oleh karena itu kita mencari pemimpin yang seperti itu, bukan mencari pemimpin yang jadi presiden. Bukan mencari pemimpin yang ingin menjadi RI1 di sini, tetapi benar-benar bagaimana hatinya seperti hatinya Pak Jokowi. Dan kalau ada gambarnya Pak Jokowi di sini, tidak boleh kita munafik, tidak boleh kita mengatakan dusta, bahwa yang kita cari adalah seperti orang Pak Jokowi. Ya, yang ada yang seperti orang Pak Jokowi ini memang susah dicari. Tapi saya percaya, saya yakin rakyat Gorontalo akan mendapatkan seperti orang Pak Jokowi. Kalau diizinkan saya menyebutkan beberapa orang nama, walaupun kami sudah memilih di sini. Iya, tidak masalah ya, tidak masalah. Silakan diungkapkan. Salah satu di antaranya, karena saya juga orang partai, izin. Bukan karena itu, tapi selama ini tidak ada masalah dengan partai-partai politik yang lain. Selama ini juga tidak ada masalah dengan kelompok-kelompok yang lain. Selama ini selalu dekat dengan Pak Presiden, bahkan memberikan pikiran-pikiran ekonomi sama Pak Presiden sehingga ekonomi kita stabil. Izin Pak Prof, saya ingin mencoba mengatakan pertama, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Yang kedua, secara politis selalu didiskusikan para politisi nasional kita sering mengatakan bahwa ada istilah rambut putih, tapi saya tidak ke situ sesungguhnya. Tapi kalau melihat pergerakan secara fisik, kemudian secara hati, saya ingin membaca seperti ada Pak Ganjar. Oke. Menurut saya juga hanya itu dari saya. Kalau teman-teman di belakang ingin ada perempuan, mungkin juga Mbak Puan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan musyawarah Projo hari ini, Indonesia hari ini kami sangat bersyukur. Tandanya demokrasi di Gorontalo berjalan dengan sempurna. Yang pertama, keinginan dari masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, ada beberapa nama yang diinginkan. Yang pertama yaitu Pak Anies Baswedan, yang kedua Pak Erlangga Hartarto, dan yang ketiga adalah Pak Prabowo. Insya Allah ketiga calon pemimpin ini akan bersama-sama kita dukung. Tetapi yang akan terpilih hanya salah satu. Tapi kami yakin dan percaya sesuai yang pemahaman saya, hukum alam yang berlaku di Indonesia. Insya Allah yang akan jadi presiden itu yang beredan itu hukum alam. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Insya Allah musyawarah ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya karena berbicara musyawarah masyarakat. Jadi saya berkeinginan untuk berbicara di sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terkait dengan persoalan pemimpin yang akan menggantikan Pak Presiden kita yang sekarang adalah Pak Presiden Jokowi, itu tidak lain adalah hak politik dari semua partai politik yang ada yang harus ditentukan masyarakat.
Adapun siapa yang jadi pilihan saat ini, entah itu Pak Ahmad Goleda, entah itu Pak Anies Baswedan, entah itu Pak Ganjar, bagi saya itu masalah, karena saya masyarakat Provinsi Gorontalo hanya inginkan siapapun yang pemimpin yang ada di pusat yang pertama harus bisa menceritakan itu Provinsi Gorontalo yang kita ini. Yang kedua, siapapun yang kita pilih jangan sampai ada perlakuan yang represif terhadap orang yang mengkritik pemerintah yang dipilih oleh masyarakat. Ingat, musyawarah masyarakat ini nilainya di mana? Harusnya dihadirkan juga para anggota legislatif yang ada di Provinsi Gorontalo. Ketika umpama kita pilih anggota legislatif yang harus menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintah, maka ini adalah musyawarah berbagi. Maka disinilah saya mendeskripsikan bahwa rakyat sudah percaya anggota legislatif. Ingat, hanya itu Pak, hanya mendeskripsikan. Yang harusnya jangan sampai ada adu domba masyarakat dengan anggota legislatif. Jangan sampai umpama kontraproduktif dengan apa yang kita selalu suarakan di setiap proses yang ada. Yang berikutku, saya merasa bahwa yang mana suara saya didiskriminasi oleh moderator. Iya, saya suarakan yang lantang. Karena apa? Orang semua bicara kepentingan. Kita di sini masyarakat. Konteks utama dalam musyawarah rakyat adalah untuk turun ke masyarakat, ya, menampung semua aspirasi yang ada dari golongan kecil, ya, sampai golongan yang paling besar. Untuk itu saya apresiasi Projo Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan musyawarah rakyat Indonesia yang ke-9. Saya mengapresiasi. Oleh karena itu hari ini, pada hari ini saya inginkan kepada partai-partai politik yang ada, ya, jangan sampai masyarakat jadi korban. Ada kalimat kampret kamu yang Pak Lahmudi bilang kata saat ini sudah ada, jangankan saat ini Pak, 2019 kemarin rakyat jadi korban sampai ada kalimat-kalimat kampret. Hari ini saya inginkan partai politik harus memberikan edukasi politik terhadap masyarakatnya, harus turun sampai ke tingkat bawah, baik di daerah Kota Raja Gorontalo, baik Kabupaten Gorontalo dan daerah-daerahnya yang ada di kecamatan serta kelurahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidul Hulau, pimpinan Ormas Barisan Pemuda Nusantara, Kecamatan Pemuda Utara. Ya, saya mengalami Bapak Komanda. Dan kita enjoy, kita demokratis, berbeda pendapat, berbeda pilihan tadi, tapi kita senang. Nah, ini yang diharapkan. Yang pertama tadi dari LPM Bone Bolang ya. Jadi memang kalau kita lihat dari tema ini ada bottom up, ada top down. Tapi yang paling utama bottom up, karena ini namanya musyawarah rakyat. Yang berikut, hasil yang didapatkan ini akan diberikan juga ke partai politik. Karena jalurnya yang benar itu melalui partai politik. Maka hasil dari sini, oh ternyata orang Gorontalo maunya ini, disampaikanlah kepada partai-partai politik. Sehingga keputusan partai politik tidak salah, sesuai dengan harapan kita sekalian. Kemudian yang berikut, tadi harapan agenda tadi, karena Pak Jokowi masih 2 tahun, maka kesempatan itu kita berikan kepada beliau. Yang kedua, kalau tidak selesai sama beliau, maka kepada siapapun jadi presiden, masukan dari Provinsi Gorontalo kita akan memberikan masukan. Sehingga catatan semua aspirasi ini menjadi catatan Projo yang melaksanakan kegiatan ini, yang insya Allah disampaikan kepada siapapun presiden, apalagi presiden hari ini yang dekat dengan Pak Jokowi. Itu saya kira. Tadi ada pertanyaan apakah ini presiden sekarang atau akan datang. Kalau saya dua-duanya. Ya, yang sekarang silakan kalau masih bisa dilaksanakan. Kalau tidak, ya kita berikan kepada pemimpin masa depan. Kemudian yang berikut dari Pak Hamali, benar memang Gorontalo ini hanya 1,2 juta, tapi menterinya 3. Luar biasa. Kita hanya 1,2 juta, tapi kita punya wakil DPR RI yang hanya 5 orang, 1 dari Gorontalo, Pak Rahmat Gobel. Wakil ketua MPR 10 orang, 1 dari Gorontalo. Itu kan luar biasa. Nah, kebanggaan ini perlu kita dorong terus. Kata kuncinya apa? Sumber daya manusia harus kita dorong. Sehingga kepercayaan siapapun presiden insya Allah akan kita dipercaya. Kemudian tadi masalah memang di Gorontalo
Pak Jokowi menang, walaupun menang tipis Pak, karena memang Kabupaten Gorontalo menang mutlak, ya, sehingga akhirnya Pak Jokowi hari ini menjadi presiden. Tapi memang Gorontalo ini hanya 0,45%, tidak sampai 1% dari Indonesia. Tapi itulah kita. Nah, karena itu di sini kadang-kala hanya 3 orang anggota DPR RI kita, jadi susah kita ini. Iya. Bagaimana itu? Banyak yang jadi menteri, banyak jadi orang terkenal dari Gorontalo. Itu yang membedakan Gorontalo dengan daerah-daerah lain. Itulah hebatnya kita. Karena itu waktu dulu perjuangan provinsi, saya sampaikan jangan lihat jumlah penduduknya sedikit, jangan lihat banyak orang miskin, tapi semangat kita ada. Bahkan kita jadi negara pun bisa, karena kita merdeka duluan kita, Bu. Jadi sebenarnya jadi negara sendiri, tapi tetap kita cinta NKRI dan bersatu melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Yang berikut tadi disampaikan, ya memang benar kita ingin menjadi pemimpin yang kita harapkan adalah di hati rakyat. Ya silakan saja, siapa yang benar-benar berkarya, sama benar-benar yang dekat kepada rakyat. Dan hari ini memang menjadi hal yang mahal, Bu, adalah keadilan. Pemimpin yang adil itu saya kira yang kita pilih. Dan saya kira seperti Pak Jokowi, walaupun jumlah penduduknya sedikit, tapi perhatian kepada Gorontalo luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Nah sekarang sudah terjaring ada beberapa ini. Ada Pak Erlangga, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Rahmat Gobel, ada juga Pak Mahfud. Ini luar biasa. Dan inilah aspirasi kita sekalian. Inilah yang kita akan sampaikan kepada partai-partai bahwa Gorontalo, harapan rakyat di Gorontalo adalah pemimpin ke depan ini. Tapi kan kita tidak sekedar namanya, harus ada kriteria yang jelas demi Gorontalo dan demi Indonesia. Kemudian yang berikut dari Bapera ini, jadi memang benar hari ini musyawarah rakyat. Jadi oleh karena itu Bu, para moderator ini berikan kesempatan mereka lebih banyak dibanding kami. Nah, karena kami hanya pemantik. Kemudian tadi juga jangan representatif. Ini penting, adil. Pemimpin yang adil yang kita harapkan. Terakhir, tadi memang yang hadir di sini mungkin tidak ada lagi anggota dewan ini. Tadi baru Pak. Tapi saya kira nantilah kita akan sampaikan melalui projo, disampaikan DPR RI, DPRD di sini ataupun di kabupaten kota melalui partai. Karena DPRD itu adalah representasi dari partai-partai yang ada di Indonesia. Saya kira itu saja yang sampaikan. Terima kasih. Semoga ini menjadi jawaban dan kita cari lagi musyawarah rakyat ini. Kita dengarkan lagi suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Zainal. Ya, saya kira menarik apa yang disampaikan tadi. Suatu hal yang perlu kita lihat bahwa substansi kepemimpinan itu adalah pertama leadership, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak bisa digurui lagi. Artinya bahwa konsep yang dibangun dalam negara ini adalah negara yang berkonsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik. Persoalan yang paling signifikan itu orang sekarang berpikir politik, khususnya di Gorontalo. Tetapi kalau kita melihat secara signifikan bahwa apa yang telah dihasilkan selama 2 periode merupakan gambaran sebuah kontribusi ke tercapaian dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ingat, kita cuma 0,45%, tapi dari sisi pembagian kue kita juga diutamakan. Ya, coba lihat saja, menteri saja kita 3 orang. Luar biasa. Kenapa? Gorontalo itu adalah, kalau orang Gorontalo, orang tua bilang madilidilito, Gorontalo itu, ya kan? Sudah terpola, tinggal menunggu waktunya untuk disampaikan. Itulah Gorontalo. Yang kedua, keunikan Gorontalo itu telah terpatri pada konsekuensi syar'i. Makanya saya katakan, kalau orang Gorontalo itu bicaranya hebat. Gorontalo itu hebat, Pak. Kemudian yang kedua, tinggal apa yang akan dimaknai dalam proses tadi, apakah ekonomi, apakah politik dan seterusnya. Namun dengan syarat kita, karena kita hari ini adalah diminta untuk menjaring nama pemimpin, silakan. Ya kan, kami di sini hanya pemantik, hanya memberikan ilustrasi bahwa seperti inilah pembangunan, seperti inilah yang dibuat oleh pemerintah pusat ke daerah, dan kami sebagai akademisi hanya menelaah apa yang sebenarnya dibuat. Ya kan, riset kami tentang persoalan ekonomi itu hanya pembanding. Bang jago pe bos. Bualemo is the best. Rambut putih, asik. Kenapa ya? Bang jago pe. Bualemo.
untuk kegiatan musrah kali ini ada nggak mau disampaikan? Ya, saya apresiasi terhadap musrah ini karena kita menjelang pilkada dan pilpres serentak nanti 2024. Ini prakondisi untuk kita menjaring aspirasi masyarakat. Tidak sekedar pemimpinnya, tapi yang paling penting lagi adalah apa yang harus dilakukan di sini. Sehingga dari awal siapapun yang terpilih, baik itu presiden, legislatif, termasuk juga gubernur dan sebagainya, sudah tahu apa yang dikehendaki oleh rakyat sini. Ini penting, strategis. Nah, yang kedua, kita berharap apa yang dibuat ini harus disampaikan baik kepada presiden sekarang maupun akan datang, termasuk juga ke legislatif, sehingga ini menjadi dokumen yang berharga aspirasi Gorontalo untuk ke depan. Terkait aspirasi masyarakat juga bahwa Pak Prof juga sebagai calon gubernur, ada nggak? Ya, memang itu sudah menjadi wacana terus, tapi saya berharap ini mungkin suatu saat kita musyawarah daerah. Amin. Kita serahkan dan lebih banyak pemimpin, calon-calon pemimpin itu lebih bagus. Siap. Artinya ada yang punya semangat membangun daerah. Jadi jangan dibatasi. Tapi untuk sikap Bapak sendiri, Pak Prof, saya apresiasi terhadap apa yang telah disampaikan. Siap maju Pak, siap maju, Pak Bupati siap maju. Siap maju. Ini Bang Jago bersama ketua ya, Pak Prof juga, yang juga calon gubernur menjadi aspirasi masyarakat. Ya, musyawarah rakyat Indonesia yang ke-9 di Gorontalo ini kan menunjukkan bahwa rakyat sebagai konstituen utama demokrasi harus didengarkan suaranya, harus didengarkan aspirasinya, supaya di masa depan itu Indonesia demokrasinya berkualitas dan pemimpin rakyatnya juga dijaring sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat. Oh, itu terserah, saya mana tahu. Saya kan nggak mengirim ke siapapun. Apakah akan diumumkan juga nanti hasilnya? Oh, nanti habis itu diumumkan. Minggu depannya diumumkan. Terus hasilnya akan diberikan ke semuanya kan diumumin ke semua, ke Pak Presiden pasti, karena musyawarah rakyat Indonesia ini kan pasti. Untuk projo sendiri gimana Pak? Ada nggak? Tunggu, kita kan baru 9, ada 34 provinsi. Siap. Setelah ini Pak dari, iya kan? Iya. 37 malah sekarang. Iya kan? Ada bocoran sampai lokasi itu yang paling disuarakan masyarakat itu apanya? Masyarakat. Oh, isu-isunya. Ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dari 9 yang sudah diselesaikan. Oh iya, rata-rata isunya adalah isu tentang bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekolah gratis tetap, dana desa tetap, begitu kan? Kesehatan juga diperhatikan, terutama kalau perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ngomong selalu kesehatan harus diperhatikan. Gitu. Sudah ada calon kota nggak Pak? Apa? Calon nggak? Oh, calon mah saya terserah masyarakat, kan saya nggak tadi kan saya nggak kampanye. Iya. Calonnya kan? Yang pelaksanaan sebelumnya siapa yang? Ya, ada beberapa tertentu, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada Pak Erlangga, ada Pak Sandi di Riau, gitu. Banyak. Terkait isu rambut putih Pak, gimana Pak? Ya, rambut putih ya, itu kan kita udah tahu preferensi ke figur siapa, ya itu kan terserah rakyat. Siap. Untuk harapan kepada masyarakat Gorontalo aja Pak. Jadi supaya masyarakat Gorontalo ini juga memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Tadi kan saya udah bilang, bukan Indonesia maju, Gorontalo maju. Gorontalo maju, Indonesia maju. Begitu kan? Siap. Jadi nggak ada Indonesia maju, Gorontalo maju. Siap. Mungkin Bang Jago. Ya. Oke. Ya. Apa? Pengurus juga. Ya. Jurnalis. Ya. Siap. Oke Pak. Gorontalo maju, Indonesia maju. Siap. Aman Pak Budi. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.